Ya, nggak ada yang nyolek-nyolek. Ada muda sana. Kalau ada yang nyolek, colek lagi aja. Ya. Kalau ada nyolek, siapa temennya yang nyolek? Teman sekamarnya yang nyolek. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai ke hari kedua. Biasanya kalau jadi peserta itu tanggalan dicentang-centang lewat sehari, gitu nggak? Udah dapat 6 jam aja, jalannya dicoret-coret. Baik, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah mengikuti berapa materi kelas? Berapa materi kelas kemarin? Yang pertama? 3. Kebijakan. Apa yang teman-teman peroleh dari kebijakan? Apa yang disampaikan oleh Bu Tias? P01 mau direvisi. P01 mau direvisi. Apa yang merevisinya apa? CPA diklat. Apa yang mau direvisi? Pokok revisinya di mana? Penentuan jumlah minimal tegakan yang bisa ditunjuk untuk sumber daya. Nah, itu salah satunya, salah 2, salah 3-nya nanti teman-teman tunggu hasil revisinya. Apalagi? Hanya itu aja gitu ya. Jam pelajarannya akan dikurangi dari 100 jadi 80 ya. Apalagi? Sertifikasi OSS. Sertifikasi. Kemudian apa lagi? Ada kegiatan yang bergeser. Apa? Kegiatan yang bergeser apa? Terkait dengan sertifikasi, semula dilakukan oleh siapa, kepada siapa? Melibatkan BPDAS. Oke, karena urusan kehutanan itu oleh pemerintah pusat sudah diserahkan kepada Pemda, ya, sudah diserahkan kepada Pemda. Karena urusan kehutanan dulunya di kabupaten ditarik lagi ke provinsi, maka urusan kehutanan diserahkan kepada provinsi. Tetapi ada klausul, ketika provinsi belum dapat melaksanakan dan belum memiliki UPTD yang melaksanakan kegiatan, kita sedang bicara perbeningan ya, perbeningan, maka tugas dari pemerintah daerah itu bisa diambil alih kembali oleh pemerintah pusat melalui BPTH. Nah, karena BPTH kita tadinya kita punya 6 BPTH, yang masing-masing BPTH itu punya wilayah layanan. Ya, sekarang kita tinggal 2. Tangan dan kakinya BPTH yang 2 ini nggak cukup untuk menjangkau seluruh Indonesia. Oleh karenanya maka ada tugas yang didelegasikan dari Direktorat Perbenihan tidak ke BPTH tetapi ke BPDAS karena jumlah BPDAS-nya lebih banyak. Ya, sehingga salah satunya apa? Termasuk sertifikasi sumber benih. Ya, oleh karenanya teman-teman BPDAS, teman-teman kalau di daerah silakan nanti berkomunikasi juga dengan teman-teman BPDAS. Makanya ini punya PR juga Direktorat, bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman BPDAS supaya juga paham tentang perbenihan. Ya, apalagi? Kemudian, ya, monefnya sudah boleh dilakukan oleh UPT. Coba nggak nyontek catatan. Apalagi? Segitu aja. Ya. Ya. Masih rahasia. Kayaknya nggak boleh ada rahasia di antara kita. Ya, kita tunggu karena revisi P01 ini sudah lama sekali didiskusikan, tapi belum launching gitu ya. Kita nggak tahu perdebatannya seperti apa, kok alot banget gitu P01. Oke, kemudian teman-teman mengikuti apa setelah kebijakan BSP? Apa sih inti dari BSP dan revolusi mental? Lampu merah dan matahari mainnya. Kenapa dalam satu kelas ini harus berkenalan? Ya kenal saya. Oh, nggak kenal nggak saya. Karena mulai kemarin, mulai sejak dibuka, berapa orang kelas ini? 30. Berapa orang kelas ini? 30. Berapa orang kelas ini? 31. 30. Berapa orang di kelas ini? 30. Jadi saya, Pak Holik, Pak Samsudi, dan berapa orang? Kita keluar aja Pak, kita nggak direken orang. Kalau saya tanya berapa orang peserta di kelas 30 jawabannya. Kalau berapa orang kelas ini? 34 ya.
Ya, sejak kemarin kita adalah satu. Makanya kalau nggak kena, karena nanti teman-teman sekalian, bedanya penilaian sumber benih dengan penguji mutu bibit dan mutu benih adalah penguji mutu bibit dan benih bekerja seorang diri, dia individu. Tetapi penilaian sumber benih dia tim kerjanya. Maka kenapa mulai kemarin Pak Kolik selalu menekankan kerjasama komunikasi. Karena itu dari kunci. Jadi ada dua skill, ada dua keterampilan yang dibangun dari pelatihan ini. Hard skill, keterampilan keras itu nanti teman-teman belajar GPS, belajar mengukur, belajar membuat peta contoh, mengukur diameter pohon misalnya, memprediksi tinggi pohon, tinggi bebas cabang. Itu adalah keterampilan keras. Tetapi diklat ini punya soft skill, keterampilan lunak. Apa? Bekerja di dalam tim, berkomunikasi di dalam tim, mengungkapkan pendapat. Karena nanti masing-masing anggota tim dia harus mengungkapkan pendapatnya dulu sebelum diputuskan oleh tim. Kemudian punya keterampilan menyampaikan hasil keputusan kepada si pemilik calon sumber benih. Punya kemampuan untuk adu argumentasi. Gimana kalau si calon pemilik sumber benih yang ngeyel? Pokoknya enggak Pak, ini udah bagus banget, harus diterima jadi sumber benih. Nah, teman-teman harus punya kemampuan. Bagaimana argumentasi tentu saja. Oleh karenanya kenapa ada materi dasar-dasar pengetahuan sumber benih, supaya teman-teman argumentasinya berdasarkan keilmuan, berdasarkan peraturan. Ya, nanti Pak Samsudi dan Pak Olik akan melanjutkan dengan bagaimana sih proses penunjukan, pembangunan, bagaimana proses sertifikasi, yang itu isinya semua berdasarkan aturan. Ya, jadi itu bedanya penilaian mutu benih, penguji mutu benih, penguji bibit, dan penilaian sumber benih. Jadi mulai sekarang nanti mungkin nanti setelah penjelasan praktek bekerja di dalam tim mulai dilatih. Jadi kemampuan itu menjadi dasar untuk teman-teman bekerja nanti sebagai penilai sumber benih. Ya, karena penilai sumber benih nggak bisa bekerja. Oke. Jadi itu dari BSW ya, teman-teman membangun teamwork atau kelompok pertama. Oke, kemudian di sesi terakhir dasar-dasar pengetahuan sumber benih. Apa saja yang sudah kita diskusikan kemarin? Ya? Genotipe sumber benih. Apa itu sumber benih? Faktor luar dan Faktor. Oke. Yang dipakai untuk melakukan penilaian sumber benih, kita melihat apa? Fenotipa. Tetapi fenotipa itu adalah hasil dari D kali G plus E plus E plus Jadi yang kita lihat sebagai performance yang kasat mata, yang nampak oleh mata kita, yang nanti kita gunakan untuk penilaian adalah fenotipa. Ya, fenotipa ini dia merupakan apa? D genetik ya plus lingkungan environment plus G kali ya. Jadi mana yang penting untuk penilai sumber benih? Mana yang penting? Melihat bagaimana sifat genetiknya. Tetapi harus cermat melihat lingkungan supaya perbedaan genetis ini betul-betul karena perbedaan genetis, bukan karena perbedaan lingkungan. Ya, apalagi? Ya, ini satu konsep yang penting banget nih. Ya, apalagi? Apa yang kita pelajari kemarin? Keragaman genetik. Oke. Keragaman genetik seperti apa yang diinginkan kalau di hutan, kalau di kita bicara perbenihan tanaman hutan? Keragaman yang tinggi. Kenapa keragaman yang tinggi? Supaya bisa stabil. Oke. Mengapa keragaman yang tinggi? Supaya populasinya stabil. Mengapa stabil? Mengapa harus stabil? Karena kalau stabil itu tidak banyak perubahan-perubahan lain nanti. Oke. Tetapi kenapa kita harus mempertahankan keragaman genetis yang tinggi?
supaya jika ada sesuatu yang terjadi bisa supaya jika sesuatu terjadi bisa ada yang bisa. bertahan. Oke. Jadi karena berbeda dengan jenis-jenis tanaman budidaya pertanian, hutan itu dia harus memiliki daya adaptasi yang tinggi. Karena apa? Faktor iklim, cuaca, tekanan oleh manusia dan lain sebagainya sangat tinggi, sehingga populasi itu harus mampu memulihkan. Jadi kemarin masih ingat konsep apa? Leher botol, bottleneck. Jadi ada populasi yang dia ketika terjadi malapetaka, musibah, bencana, dia ada gen-gen yang hilang karena matinya beberapa pohon, maka dia populasi itu bisa kembali lagi ke dalam struktur keragaman genetik yang tinggi lagi, ya. Tetapi kalau kita tidak menjaganya dengan tingkat keragaman yang tinggi, kalau terjadi sesuatu semakin cepat kepunahan jenis-jenis tertentu. Teman-teman sudah sering ya, misalnya yang muda fauna, misalnya harimau Jawa masih ada nggak? Masih ada katanya. Konon katanya ya di Halimun Salak. Tapi ada yang pernah juga masih ragu-ragu juga. Itu salah satu contoh bahwa dulu di Jawa banyak harimau. Ada spesies harimau yang memang spesifik harimau, sekarang nggak ada lagi. Mungkin tanaman kira-kira apa yang kita yang sudah hampir punah misalnya? Kulit, sonokeling, apa lagi? Kayu hitam, eboni, cendana, ya. Nah, kita harus mulai memperhatikan bagaimana nih caranya untuk karena kalau langka itu berarti keragamannya kira-kira masih tinggi atau mungkin rendah, ya. Mungkin harus dilakukan penelitian dia rendah. Bisa jadi juga jumlahnya sedikit, tetapi keragamannya masih banyak. Kalau kita sudah sempat misalnya membangun arboretum, membangun area konservasi sumber daya jenis. Jadi mengapa harus dipertahankan tinggi tadi? Supaya populasi itu mampu bertahan, beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kenapa harus 25? Tadi jawaban Pak. Gimana Pak? Kenapa minimalnya 20, kemudian kita atas dasar kehati-hatian kita naikkan jadi 25? Gimana tadi Pak penjelasannya Pak Irawan? Untuk meningkatkan genetik yang tinggi dan stabil. Oke ya, jadi setelah individu yang ke-20 itu keragamannya mulai stabil pada posisi keragaman yang tinggi. Naik dia masih naik dengan 25, 21, 22, 23 sampai ribuan individu itu masih naik garisnya. Tetapi kenaikannya sangat kecil. Artinya kita bisa katakan setelah individu yang ke-20 keragamannya sudah tinggi, sudah bisa mewakili populasinya. Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sumber benih minimal harus 25 pohon? Karena semua individu ke-20 seragamannya mulai sama. Mengapa harus 25? Karena untuk menjaga supaya keragamannya tetap tinggi. Tinggi dulu, ya. Keragaman genetiknya tetap tinggi. Singkatnya itu jawabannya. Ya, nanti kita akan ulang-ulang, nanti akan kita diskusikan lagi. Oke, apa lagi selain jumlah pohon? Kemarin kita diskusi apa? Provenance. Apa itu provenance? Asal. Ya, spesies sama tapi berasal dari daerah yang berbeda karena ada jarak geografis yang memisahkan, bisa menjadi sifat tertentu dari spesies itu. Oke, apa lagi? Polinator. Kenapa penilai sumber benih harus tahu tentang polinator? Kenapa kemarin ditanya 4 kemarin itu loh? Menghindari perkawinan kerabat atau inbreeding atau silang dalam. Kenapa sumber benih nggak boleh silang dalam? Sifat-sifat buruknya itu kecenderungannya kalau inbreeding dia akan muncul, ya. Dan keragaman genetisnya juga kemudian akan turun kalau dia hanya kawin dengan individu saja. Oke. Kemarin kita sudah belajar sampai sini ya.
Kenapa alasannya misalnya kita tidak boleh membangun benih mengambil benihnya dari satu pohon induk saja. Kalau ada ketemu satu pohon induk bisa di satu kampung, bagus ambil ya dari satu pohon saja. Kemudian kita jadikan sumber hidup. Maka yang kita tanam itu satu saudara dia, satu family karena berasal dari ibu yang sama dan bapak yang sama karena dia cuma satu pohonnya, ya kan? Bapak dan ibu yang sama karena di sekitarnya tidak ada pohon itu lagi, ya kan? Oleh karena dihindari kita harus mencari yang pohon yang tidak terisolasi atau terisolir. Oke. Ada pertanyaan sampai yang kemarin kita diskusikan? Sebelum dilanjut, ya. Keragaman genetik itu apakah yang dimaksud itu berarti keragaman gen-gen yang unggul saja? Tidak. Kita memang kemarin saya kan cerita dengan kemuliaan, dengan pembangunan sumber daya, maka kita mengharapkan nilai rata-ratanya naik, ya. Maka itu keunggulan sifat-sifat itu yang kita harapkan. Kan kita memanfaatkan tentu saja ingin yang berkualitas tinggi, ya, maka tinggi. Tetapi seringkali kita harus mempertahankan seluruhnya. Mengapa? Ada suatu masa nanti kita memerlukan gen itu untuk persilangan. Misalnya, gen ketahanan terhadap penyakit itu dia menggandeng. Jadi gen itu ada yang lepas, dia bisa sendiri-sendiri, ada yang dia harus berasosiasi dengan gen lain. Dia selalu tempel berdua. Misal, gen ketahanan terhadap penyakit itu ternyata tempelnya sama gen pendek, misal. Maka kalau gen pendek kita hilangkan, otomatis gen ketahanan penyakitnya hilang juga kan? Nah, jadi itu yang membuat, jadi gen itu tidak selalu Pak dia berdiri sendiri. Seringkali juga dia punya ada gen-gen yang sifatnya dia selalu kalau terpecah kan gen itu memisah secara bebas ya. Kemarin kita tahu gen itu dalam satu alef dia nanti variasinya, kombinasinya akan berbeda. Nah, dia tuh selalu gandengan berdua, gitu ya. Sehingga tidak selalu yang kita pertahankan itu gen yang unggulnya saja. Seringkali tadi Pak. Atau misalnya misalnya gen pendek. Ketika kita mau bicara pemuliaan pohon untuk bonsai, maka apa yang dicari oleh si pemulia tanaman? Gen kerdil. Ya, jadi kenapa kita harus mengkonserv semuanya? Alasannya itu karena mungkin untuk produksi hutan tanaman industri kita akan melihat sifat-sifat unggul yang pertumbuhan diameternya cepat, tinggi bebas cakangnya tinggi, tetapi ada tujuan lain yang memerlukan gen-gen yang menurut kita tidak unggul. Jadi unggul tidak unggul itu tergantung kriteria dan tujuan untuk apa kita memproduksi. Jelas ya Pak? Kemudian kalau dikaitkan dengan yang pembangunan sebelumnya. Nah, kalau pembangunan maka kita akan memilih 25 itu yang bagus-bagus. Kan nanti ada seleksi. Keragamannya tetap terjaga karena jumlahnya 25, tetapi ratanya sudah tinggi karena kita seleksi. Pemuliaan seleksi. Jadi yang lainnya ditebang gitu. Iya, salah satunya adalah nanti misal nih, nanti akan diceritakan oleh Pak Samsudi bagaimana proses pembangunan ya. Bagaimana buat rancangan, berapa, misalnya kita eksplorasi dari banyak tempat, dikasih nomor nih, ketemulah 64 nomor induk pohon jati unggul misalnya ya, perhutani akan melakukan pemulihan 64. Ditanamlah dengan rancangan tertentu. Satu nomor itu benihnya disemaikan, kemudian ditanam tergantung mau triplot atau 4 triplot, jadi satu plot pohon itu terdiri dari 4, terdiri dari 6, itu ada rumusnya. Kemudian ulangannya berapa? Minimal 3. Kemudian diacak tempatnya, di pembangunannya diacak. Kemudian diukur pertumbuhannya, ya, diukur pertumbuhannya. Misalnya untuk penjarakan pertama dari masing-masing triplot yang paling jelek ditebang. Jadi dari 4 itu nanti akan tersisa 1 saja. Tetapi nanti kalau ketemu nomor-nomor tertentu itu ternyata jelek dibandingkan yang lain, tebang semua. Itu nanti kemudian terakhirnya maka ratanya itu sudah dari percampuran genetik keragaman itu dari yang kualitasnya tinggi. Nanti diceritakan lebih jelas oleh Pak. Ya.
Oke, apalagi kemarin sebelum saya lanjut nih. Nanti kalau diskusinya banyak ya. Mau nanya yang kemarin yang peristiwa tutup botol itu Bu, apa leher botol itu yang kata Ibu ada spesies yang ada genetik yang hilang, terus Iya. apakah bisa dikembalikan lagi Bu? Kalau dia sudah hilang, tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jadi misalnya punah, dia sudah, artinya misalnya nih ya, gen tingginya hilang, maka populasi yang berikutnya dia akan semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kalau kemungkinan misalnya kan ada yang tadi yang kemarin itu yang dasar lebih besar. Ya, ketika nanti dia persilangan acak lagi, bisa ketemu. Kalau gen tinggi itu biasanya dia aditif, kemarin kan ya, ada aditif, ada yang non aditif. Kalau aditif, kalau kemudian nanti berkumpul lagi B besar yang untuk tinggi pohon, maka bisa muncul lagi. Itulah yang saya bilang ada spesies yang dia bisa recover, bisa sembuh dari bottleneck tadi, dari musibah dan bencana. Tapi ada yang enggak, gitu. Ada yang enggak. Kalau pas yang sifat yang hilang, gen yang hilang itu tidak aditif, jadi nggak bisa lagi ke berkumpul lagi karena persilangan bebas. Dia pas. Oke, apalagi yang kita itu kan kemarin? Ada kemarin pertanyaan belum terjawab kayaknya Bu, yang itu apakah pohon itu besar terus buahnya bagus, apakah bisa jadikan seperti itu? Satu saja. Ya. Satu, boleh nggak? Nah, setelah teman-teman dapat prinsip genetika, boleh nggak kita membangun menjadikan satu pohon itu menjadi sumber benih? Karena nanti yang kita tanam itu satu keluarga. Begitu kena penyakit semua. Begitu miring semua. Begitu bercabang semua. Boleh, kalau untuk konservasi genetik boleh, tetapi kalau untuk dijadikan sumber benih maka bahaya. Ya, kalau untuk konserv ya nanti kita bicara konservasi genetik. Makanya nanti di sini kita bicara konservasi. Tapi kalau untuk ini membangun KBS kan kita bilang ini indukan. Untuk membangun KBS mungkin menurut boleh. Iya, tadi kan kita membangun KBS kita ambil satu, tapi kita punya 60 nomor tadi dari berbagai daerah dan eksplorasi. Yang nggak boleh itu satu kita langsung kita perbanyak kita jadikan sumber benih, nggak boleh. Ya, oke. Apalagi kemarin yang kita pelajari? Pohon yang berderet itu lebih. Pohon yang bentuk sumber benih, areal sumber benih sebaiknya sifatnya kompak. Kenapa harus kompak? Proses perkawinan silangnya bisa lebih intensif terjadi dibandingkan dengan sumber benih yang bentuknya memanjang misalnya. Kemarin kita sudah praktek ya, kertas warna putih, kuning, hijau, merah. Kalau teman-teman kemarin siapa yang di depan berdiri begini, maka serbuk sari yang dari sini nggak akan sampai ke sana. Tetapi ketika teman-teman di sini berempat berkumpul melemparkan kertas warna-warna itu, maka di setiap tempat keempat warna itu ada. Artinya serbuk sari itu bisa sampai harapannya semakin luas percampurannya, gitu ya. Apalagi kemarin? Sudah? Itu terakhir ya. Gambar ini terakhir kan kemarin yang diprotes Bu, bukan itu kok Bu, sketsa sumber benih pangkalan budaya ya sama Pak Dana ya. Nanya Bu, Ya. seandainya di lapangan jenis itu yang kita inginkan, ya modelnya cuma itu gimana Bu? Nanti ada dibahas ya Pak Kolega. Dan itu soal ujian kayaknya soal ujian ini bocor semua. Disitulah jadi penilaian sumber benih itu tadi yang saya bilang soft skillnya main, keterampilan lunaknya main. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, apakah bersikukuh dengan juknis? Di situ nanti. Tetapi sekali lagi teman-teman harus punya reason, harus punya alasan mengapa tim memutuskan itu. Dijelaskan keputusan ini diambil karena A, B, C, D. Kami memberikan rekomendasi kepada pemilik sumber benih untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Jika kan itu kita perlu rekomendasi. Ya, kalau dia nggak melakukan, kita cabut lagi sertifikat sumber benihnya. Itu menariknya penilaian sumber benih. Ya, dibandingkan gitu. Oke? Nih, teman-teman harus mulai sekarang harus masuk ber-30, lulus ber-30. Ya. Harus ada kerjasama ya Bu ya. Makanya kan kita di lapangan efektif. Kan kerja tim Pak. Oke ya, jadi ini kemarin. Nah, ini contoh-contoh sumber benih. Ini kalau yang ini misalnya kita buat saja
arealnya kita kurangi ini. Karena yang ini kalau kita ambil benih dari sini, kalau ini ditetapkan sebagai sumber benih, kita ambil benih dari sini, maka kira-kira keragaman dari pohon yang sini kecil, ya. Nah, dengan konsep kemarin itu teman-teman jadi paham. Kenapa? Jadi sebaiknya kita potong di sini misalnya, ya. Oke. Bentar, Bu. Ya. Kembali ke bentuk tadi. Itu merupakan tepi itu bentuk itu merupakan batas pohon, berupa batas pohon atau batas areal. Batas areal, tapi batas areal ini kan ini dijadikan peta seperti ini karena di sini ada pohon. Nah, mungkin dijadikan areal di sini ada pohon. Nah, Iya kan? ya, artinya yang diajukan oleh pemohon bisa jadi Pasti akan begini, pasti dia akan mengajukan di semua yang ada pohonnya. Dia seluas-luasnya dia akan ajukan. Tetapi kita yang harus penilai sumber yang harus punya pertimbangan. Berarti itu dipotongnya cuma itu ya. Sini boleh. berarti batas area sumber benih itu ditandai dengan pohon paling tepi. Bukan batas blok Wilayah. Area, tetapi artinya kan bisa berjarak, tidak harus mepet pohonnya. Tetap area. Tetapi kita ketika menilai kita apakah pohon yang di ujung ini kita masukkan atau tidak, kita penilai yang menentukan, Pak, batasnya jangan di sini. Ini dia nanti keragaman genetisnya rendah. Ini jangan masuk. Kita pindahkan batasnya di sini. Kalau misalkan yang diusulkannya itu seperti itu, tapi sebenarnya di sekelilingnya itu masih ada, misalnya area itu misalnya 2 hektar, yang Tapi yang yang 1 hektar itu masih ada. Nanti kita akan bicara kelas sumber benih. Gimana kalau di sekitarnya masih ada? Apakah kita perlu Soft membuat skill. jalur isolasi atau tidak? Ini bukan soft skill, ini pengetahuan dasar. Karena nggak bisa ditawar ya, jalur isolasi diperlukan atau enggak itu pengetahuan prinsip yang harus kita pegang. Nanti kelas Pak. Jadi apakah itu harus ada isolasi atau tidak? Kenapa ada kelas-kelas itu? Karena salah satunya ada dan tidak adanya jalur isolasi. Jadi bentuk yang ideal itu lingkaran persegi. Ya kurang lebih kompak lah. Ya prinsipnya kompak, di mana kita bisa membayangkan pertukaran itu lebih intensif dibandingkan dengan bentuk yang lain. Bukan gede banget, luasnya 2 hektar, kan nggak mungkin yang ujung sana sampai sana. Iya, tetapi di antara kelompok itu dia bisa menyambung secara silang. Ya, kan nggak mungkin juga yang ujung 2 hektar sana ketemu yang sana kan enggak. Ya, misalnya karena penyambungannya hanya angin misalnya hanya 15 meter. Tetapi paling tidak di semua pohon itu punya kesempatan untuk melakukan silang, tidak sebut sendiri. Prinsipnya. Jadi kalau seperti kemarin kalau dikaitkan dengan permainan ya, kelihatannya memang yang cocok itu bunga matahari, bukan lampu dan bukan juga bentuknya ya. Nanti kita akan diskusikan lagi ya. Biar saya lanjutkan. Oke ya. Jadi ini kan ya. Ini terkait dengan teori kan. Tapi kan di kita ada kebijakan lagi, Bu. Kebijakan direktorat itu target luasan. Betul. Itu yang kita anukan, Bu. Itu yang saya bilang nanti teman-teman, case-case seperti itu, bagaimana teman-teman menyikapi dan memberikan penjelasan. Ya, ini Bisa saja begini, bisa saja case-nya ya. Sebetulnya secara teknis belum. Secara teknis nih. Tetapi kebijakan menyatakan tahun depan kita mau penanaman jenis itu luasnya sekian, sehingga kita perlu sumber benih untuk pengadaan benih. Apa yang teman-teman lakukan? Yes, dengan syarat A, B, C. Itu tadi yang saya bilang, rekomendasinya tadi. Yang teman-teman harus punya rekomendasi. Bagaimana mengelola sumber benih itu sehingga kendala-kendala atau ketidaksesuaian persyaratan tadi bisa diminimalisir. Oke? Nah, ini terkait operasi pengambilan luas gitu. Apakah berdasarkan ini maksud saya kalau kita menghitung luas, apakah kita memarking tiap pohon, tiap tepi area itu Nanti kita sudah belajar. luasnya? Nanti kita belajar. Bagaimana masa benar-benar nggak sabar ini Pak. Pancing gitu. Padahal itu 0,25 itu secara Nanti teman-teman akan belajar, akan menemukan yang segi 4 persis ya Pak. Di Darmaga nanti ketemu 1/4 hektar ya.
Dermaga ya, seperempat hektar yang kotak. Nanti teman-teman bisa bandingkan kira-kira yang ideal yang mana. Nanti di sini di Rumpin bentuknya macam-macam. Ada yang kotak, ada yang agak mengkol-mengkol sedikit gitu. Nanti kita akan belajar di lapangan seperti apa. Teman-teman nanti akan begini toh, kondisinya begini toh kalau dengan kompak. Kenapa alasannya kompak? 25 pohon itu cukup yang ada di situ, besar kecil kita hitung atau yang besar-besar saja? Pasti ada, iya kan? Yang bagus-bagus saja, ya tergantung nanti kriterianya harus kita lakukan. Oke, lanjut ya. Ya, sudah ya itu yang kemarin, jadi kita review dulu yang kemarin. Hari pertama sudah lumayan banyak, dan prinsip itu akan terus kita bahas karena itu yang menjadi dasar bagaimana seorang penilai sumber benih bekerja. Ya, oke. Nah, nih apa pengaruh silang dalam terhadap benih? Terhadap benih yang kita panen nanti. Kalau dia inbreeding, maka keragamannya rendah. Ya, jadi kalau kita tanam, misalnya dari satu keragaman